Shalom Keris Kids. Hai. Apa kabar? Luar biasa. Kenapa sedih banget ya Kak jawabannya ya? Bener. Padahal rame loh ini loh. Coba kita tanya kali ya sekali lagi ya. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Iya. Kita sapa juga nih Kak adik-adik ini di rumah ya. Shalom adik-adik di rumah, apa kabar nih? Pastinya luar biasa. Yes, ditunggu loh untuk bisa ibadah bareng-bareng onsite sama teman-teman Keris Kids lainnya ya. Seru-seruan bareng di Keris Kids. Betul. Nah, nggak kerasa ya Kak, kita udah jalan, udah 6 bulan sudah dilalui ya, setengah tahun nih Bener. udah dilalui. Dan sekarang kita sudah ada di bulan Juli. Iya, kalau misalnya bulan baru biasanya dapat apa ya adik-adik ya? Dapat buku baru. Siapa yang udah dapat buku baru? Iya. Wah, masih banyak yang belum ya. Yes, nanti yang udah dapat buku barunya disimpan dan sebelum pulang nanti dicek lagi apakah benar itu buku kalian atau bukan ya. Bener, kalau udah dapat buku jangan lupa buat dibawa pulang ya. Sayang ya bukunya ditinggal-tinggal ya Kak. Iya betul, yang belum dapat buku nanti bisa langsung datang ke meja yang di belakang sana. Kalau sudah ada kakaknya yang standby di sana ya. Kalau belum ada jangan main langsung ambil karena itu nggak bisa kalian bawa pulang. Bener. Oke, yuk sekarang kita sama-sama bangkit berdiri. Keris Kids. Widih, lemes banget, parah. Parah lemes banget. Kayak gak ada orang nih di sini nih. Coba sekali lagi, Keris Kids. Oke, yuk sekarang kita nyanyi jingle Keris Kids sama-sama dengan lagunya ya. Let's go. Keris Kids, Grace, Grace, Grace. Keris Kids, Grace, Grace, Grace. Living under His grace, Jesus most beloved children. We are precious in His eyes. We are Keris Kids. Keris Kids, Grace, Grace, Grace. Keris Kids, Grace, Grace, Grace. Keris Kids. It's Jesus who sets us free. It's Jesus who makes us happy. Amazing will be our journey. We are Keris Kids. Grace, Grace, Grace. Yeay! Coba nih kakak mau dengar lagi semangatnya yang terbaik di pagi ini. Keris Kids. Grace, Grace, Grace. Aduh lemas banget, sekali lagi Keris Kids. Grace, Grace, Grace. Oke, siapa yang udah siap buat memuji nama Tuhan boleh lambaikan tangannya. Yes, yang tangannya udah terlambai kasih tos kiri kanannya bilang Happy Sunday. Sunday. Tepuk tangan yuk. Mercies are new every morning. Steadfast love will never end. His hope won't fade in the evening. Lord, how great is your faithfulness. Lord, how great is your Every hour, every minute of my life has been part of your design. Lord, the whole world's in your hand. Every trial, every battle that I face, that you led me there with grace. Every part I serve your plan. Through it all, you've been so, so good. Kept your word like you said you would. Your mercies are new every morning. Your steadfast love will never end. His hope won't fade in the evening. Lord, how great is your faithfulness. Lord, how great is your faithfulness.
Through it all, you've been so, so good. Let your word like you said you would. Your mercies are new every morning. Your steadfast love will never end. There's hope won't fade with the evening. Lord, how great is your faithfulness. Lord, how great is your faithfulness. Oh, how great, oh, how great. Lord, how great is your faithfulness. Oh, how great, oh, how great. Lord, how great is your faithfulness. Your faithfulness. Through it all, you've been so, so good. Got your word like you said you would. Through it all, you've been so, so good. Got your word like you said you would. Yeah. Mercies I knew every morning. Say it again. Steadfast love will never end. Hope won't fade in the evening. Lord, how great is your faithfulness. Your mercies I knew every morning. The steadfast love will never end. His hope won't fade with the evening. Lord, how great is your faithfulness. Lord, how great is your faithfulness. Lord, how great is your faithfulness. Yeay, masih semangat gak nih buat memuji nama Tuhan? Masih nggak? Coba kalau yang masih semangat, kakak mau dengar semangatnya, teriakin haleluya. Let's go. Lay my life down at your feet, 'cause you're the only one I need. I turn to you and you were always there. Trouble times hits you, I see. I put you first, that's all I need. I humble all I am, all to you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You were always, always there, every how and everywhere. Your grace abounds so deeply within me. You will never ever change. Yesterday, today, the same. Forever till forever means no end. Daddy, sing it. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we live it all for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not
by side for you. We live it all for you. Bisa lebih semangat lagi yuk. Say, you are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight for you. We live it all for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight for you. We live it all for you. Are you ready? Say, One way, Jesus. one more time. Say, One way, Jesus. You're the only one that I could think for. one way. Jesus, you're the only one that I could think for. One way. Jesus, you're the only one that I could think for. Wow. Halo. Hai. Hai. Halo. Apa kabar? Luar biasa. Yuk, coba sekarang give me one clap, give me two claps, give me three claps, give me four silent clap. Oke, yuk sekarang kita sama-sama lipat tangan kita. Kita tutup mata, ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Engkau sudah Engkau sudah mengumpulkan kami mengumpulkan kami untuk beribadah untuk beribadah di hari ini. di hari ini. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami percaya kami percaya pertolongan-Mu pertolongan-Mu akan selalu ada selalu ada dan selalu selalu tepat waktu tepat waktu di dalam di dalam setiap setiap bagian bagian di hidup kami. hidup kami. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan. hanya di dalam nama Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan Yesus kami berdoa kami berdoa dan mengucap dan syukur. mengucap syukur. Haleluya. 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 Sama-sama katakan. Amin. I remember how you provided, how you held me through the night. And I remember how you sustained me when you stepped into my life. If I knew not what I know now, I would be still and let you work it out. Jesus, I was tossed in the water, but I never went under, 'cause you were always on time. Jesus, when I went through the fire, you were right there beside me, 'cause you were always on time. You were always, always, always on time. You were always, always, always on time. And I remember how you carried when I couldn't take a step. And I remember how you loved me when I couldn't love myself. Jesus, I was lost in the water, but I never went under, 'cause you were always on time. Jesus,
kita angkat kedua tangan kita. Kita mau memuji dan menyembah nama Tuhan lebih dalam lagi. There's never been a day, never been a minute, never been a moment that you weren't in. There's never been a time that you didn't see me through, God. So I worship you. There's never been a day, never been a minute, never been a moment that you weren't in it. There's never been a time that you didn't see me through, God. So I worship you. There's never been a day, never been a minute, never been a moment that you weren't in it. There's never been a time that you didn't see me through, God. So I worship you. There's never been a day, never been a minute, never been a moment that you weren't in it. There's never been a time that you didn't see me through, God. So I worship you, oh Jesus. I was lost in the water, but I never went under, 'cause you were always on time, Jesus. When I went through the fire, you were right there beside me, 'cause you were always on time. You were always, always, 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 always on time. Jesus, I was lost in the water, but I never went under, 'cause you were always on time. Jesus, when I went through the fire, you were right there beside me, 'cause you were always on time. Sama-sama tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yuk sekarang kita mau terima perjamuan kudus. Aku mau ajak semuanya berdiri yuk. Kita mau berdoa. Siapa yang udah dapat perjamuannya? Yuk kita angkat rotinya yuk. Yuk aku mau lihat semuanya angkat rotinya dulu yuk. Shh. Tutup matanya Julius. Yuk kita mau berdoa. Angkat rotinya. Tutup matanya. Ikutin aku berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku bersyukur untuk tubuhmu yang telah tergantung di atas kayu salib untuk menggantikanku. Aku percaya hari ini oleh bilur-bilur Tuhan Yesus semua penyakitku sudah disembuhkan. Hari ini aku punya tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Yuk sama-sama kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Yuk sama-sama angkat anggurnya. Belum semuanya angkat anggurnya, aku tungguin sampai semua angkat anggurnya. Tutup matanya. Yuk sama-sama ikutin aku berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku bersyukur untuk darah-Mu yang telah tercurah di atas kayu salib untuk menghapus semua dosa dan kesalahanku. Aku percaya oleh darah Tuhan Yesus, hari ini aku sudah disucikan dan dibenarkan. Hari ini aku menjadi
anak kesayangan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku bersyukur untuk darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Yuk sama-sama kita minum. Coba yang udah siap mau dengar firman Tuhan, aku mau dengar give me one silent clap. Shh. Oke, sekarang saatnya untuk apa? Mendengarkan. Tadi kan kita udah berdoa sebelum kita bagi kelas kan tadi kita udah berdoa mau firman. Oke, sekarang aku mau nanya sama kalian, ada nggak di sini yang udah bisa naik sepeda? Roda berapa? Roda 2. Roda 4, roda 2. Ih, emang bisa roda 2? Wow. Roda 1. Oh 2, aku kira kamu begini roda 1. Siapa yang bisa roda 1? Roda 2. Oke, kita lihat gambarnya Kak. Jadi, waktu yang udah pernah belajar sepeda roda 2, atau yang sepeda roda 3 atau 4 juga gak apa-apa. Pertama kali kamu naik sepeda, langsung bisa nggak? Ada yang nggak bisa. Nah, waduh, langsung ke motor, nggak usah naik sepeda ya. Nah, waktu kita belajar naik sepeda, waktu itu siapa yang nemenin? Ada yang ngajarin nggak? Siapa? Opa, papa, mama, papa, kakak. Siapa? Iya, siapa yang ngajarin? Ada nggak? Papa, siapa? Mama, ada yang mama, ada yang papa, ada yang kakak. Coba Julius. Nah, pasti ada yang ngajarin. Iya, kamu roda 2. Oh iya gak apa-apa. Nah, nanti dikasih sama Tuhan Yesus ya. Amin, bilang amin. Nah, waktu kita belajar sepeda, pasti ada yang ngajarin. Nah, yang ngajarin itu biasanya ada di mana? Di sekitar kita. Jadi kalau misalnya nih, apalagi kalau belajarnya roda 2, waktu masih belum bisa, waktu masih belum seimbang, kan biasanya takut apa? Jatuh. Kalau jatuh sakit gak? Sakit kan? Nah, iya. Iya, tapi kan kadang kalau pas mau belok terus salah bisa jatuh gak? Bisa kan? Iya bisa kan? Iya. Apa? Ada basketnya, bisa taruh keranjang, macem-macem di keranjang ya. Nah, waktu kita lagi naik sepeda, kita lagi belajar, coba ini aku mau gantian atau enggak nih? Duduknya gantian, Ercelo di sebelah, enggak apa-apa sebelahan. Sebelah, gantian, tukeran. Pilih tukeran sama Ercelo. Oke, nah aku lanjutin. Jadi biasanya, waktu kita lagi belajar biasanya yang ngajarin kita akan nolongin kita, dan dia biasanya nolonginnya dia di mana? Dia ada di sekitar kita. Jadi sewaktu-waktu kita mau jatuh, dia lihat kita nggak bisa, pasti langsung ditolongin apa nggak ditolongin? Ditolongin ya. Jadi dia setia nungguin kita, ngeliatin kita. Kalau kita butuh pertolongan, langsung diambil, langsung ditolongin. Iya atau enggak? Iya. Nah, hari ini kita mau belajar dari satu cerita di Alkitab tentang seorang raja. Nah, rajanya ini dia tahu kalau misalnya ada yang akan selalu nolongin dia. Kira-kira tahu nggak siapa yang akan nolongin? Tuhan. Ada yang tahu nggak nama rajanya siapa? Aduh, coba tebak-tebakan nama raja yang ada di Alkitab. Siapa? Bukan. Apa?
Raja. Bukan Salomo. Siapa? Raja siapa? Bukan Daud. Kayaknya ini bukan Yonatan. Bukan Abraham tapi bukan raja. Ada yang tahu? Nyerah? Bukan raja. Dia seorang manusia, dia memerintah di Israel. Siapa? Oke, kita lihat. Next slide, Kak. Kebaca nggak namanya siapa? Raja? Siapa? Yosafat. Siapa yang udah tahu ceritanya Raja Yosafat? Hah? Belum tahu. Coba yang belum tahu dengerin dulu. Julius. Yuk, Julius nengoknya ke depan ya. Oke? Oke. Nah, kita lihat. Ayo. Next slide, Kak. Jadi, oke. Nah, jadi Raja Yosafat suatu hari dia kan lagi mimpin negaranya. Nah, Arthur, yuk nengok depan dulu, nengok depan. Ambil topinya, nengok ke depan. Aku maunya sekarang semuanya harus tertib. Kalau lagi nyanyi harusnya nyanyi. Kalau lagi perjamuan harus perjamuan. Kalau lagi dengar firman harus dengar firman. Pokoknya sekarang nggak boleh ada yang main-main, nggak boleh ada yang bercanda. Kalau mau main nanti kalau sudah selesai. Iya, nanti aku mau taruh lagi boring box. Jadi kalau ada yang tidak tertib harus ditaruh di boring box. Nah, oke. Berikutnya. Jadi suatu hari waktu Raja Yosafat lagi memimpin, ada orang-orang yang mau menyerang Raja Yosafat sama negaranya. Nah, dia diserang sama 3 kelompok. Kelihatan nggak kelompoknya, kelompok apa aja? Kelompok Moab, terus orang Amon sama orang-orang dari pegunungan Seir. Nah, kalau bahasa Inggrisnya tuh di situ. Jadi dia dikepung. Tiba-tiba ada banyak banget yang mau menyerang mereka. Nggak ada. Ini orang-orang semua pasukan siap menyerang. Nah, next slide, Kak. Kita lihat lagi. Nah, setelah itu Raja Yosafat jadi takut karena tiba-tiba yang serang banyak banget. Terus akhirnya dia tahu, waduh kayaknya aku nggak sanggup deh kalau harus ngelawan 3 kelompok pasukan yang banyak banget. Terus musuh-musuhnya itu besar-besar semua. Akhirnya dia mengambil satu keputusan yang paling penting. Terus dia ngapain? Ada yang tahu nggak? Apa? Mencari Tuhan, soalnya dia tahu cuma Tuhan yang bisa nolongin dia. Nah, next slide, Kak. Karena dia tahu yang bisa nolongin itu cuma Tuhan, akhirnya dia datang cari Tuhan, terus dia nyuruh semua orang yang ada di Yehuda itu untuk berpuasa. Ada yang udah pernah puasa di sini? Gak ada. Oh, Fritz sudah pernah. Kamu udah pernah? Wah, hebat. Nah, Yosafat minta orang-orangnya untuk berpuasa. Kalau puasa berarti boleh makan nggak? Nggak boleh. Akhirnya mereka sungguh-sungguh. Nggak tahu aku ya. Nah, terus mereka berpuasa, habis itu mereka berdoa. Terus mereka kumpulin semua orang-orang dari luar kota juga ke Bethlehem untuk meminta apa? Pertolongan dari siapa? Dari Tuhan. Nah, next slide, Kak, kita lihat lagi. Karena udah dikumpulin terus mereka minta pertolongan. Terus kita lihat nih berikutnya. Apa sih dia ngomong apa? Oke, Arcelo maju. Baca dari ayatnya ya, yang kenceng ya. 2 kali 20 ayat 6. Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukan Engkau Allah di dalam surga, bukannya
Engkau memerintah atas segenap pekerjaan bangsa, kuasa dan berkesana di dalam tanganmu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Thank you Arcelo. Tadi mana bukunya? Punya siapa? Gak boleh ya? Yes. Oke. Nah, jadi di sini Arcelo bilang apa sama Tuhan? Dia bilang apa? Bukankah engkau apa? Yang memerintah segenap kerajaan bangsa. Dia tahu penguasa sesungguhnya itu tuh Tuhan. Jadi dia minta pertolongan langsung sama yang paling berkuasa. Terus dia tahu kalau gak ada orang yang bisa ngelawan Tuhan. Ada gak kira-kira yang bisa ngelawan Tuhan? Gak ada. Jadi kalau dia minta tolong sama Tuhan, bener atau enggak? Bener ya, berarti cara yang dipakai sama Raja Yosafat cara yang bener. Dia tahu harus minta tolongnya ke siapa? Ke yang paling berkuasa, ke yang paling gak ada yang bisa lawan. Simpen dulu bukunya Joshua. Nah, next slide Kak, kita lihat. Nah, terus habis itu bukan cuma ngomong itu lagi. Yuk, sekarang cewek dulu gantian, Arcelo. 2 Tawarika 20 ayat 12. Ya Allah, kami tidakkah engkau akan menghukum mereka karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Thank you Selin, tepuk tangan dulu buat Selin. Aku sampai salah baca nama. Nah, abis itu si Raja Yosafat bilang apa? Dia bilang sama Tuhan, dia tahu dia gak punya kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini. Maksudnya kelompok yang besar ini. Tadi ada berapa kelompok yang mau nyerang mereka? Ada berapa? 3. Nah, bukan 30, 3 aja udah besar banget. Nah mereka tahu, wah kita gak punya kekuatan, kita gak bisa lawan mereka. Akhirnya dia minta tolong sama Tuhan yang paling berkuasa, yang paling gak ada yang bisa yang lawan. Terus dia bilang, mata kami tertuju sama siapa? Sama Tuhan. Kalau matanya tertuju sama Tuhan, dia masih ngeliatin musuh-musuhnya gak? Enggak, jadi dia udah gak fokus sama musuhnya, dia udah gak mau lihat lagi musuhnya yang banyak itu. Dia cuma mau ngeliat sama Tuhan, pokoknya dia tahu Tuhan yang bakal nolongin. Sisanya musuh-musuhnya terserah, masih ada di sini, gimana caranya pasti akan kalah. Nah, slide berikutnya Kak, kita lihat. Setelah itu Tuhan berkata sama Yosafat nih, kita lihat lagi. Ada yang mau baca? Fritz. Teman-teman dengerin dulu ya. 2 Tawarik 20 ayat 15. Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Thank you Fritz, tepuk tangan yuk buat Fritz. Jadi Tuhan berbicara sama orang-orang Yehuda melalui satu orang. Terus dibilangin, kalau firman Tuhan kayak gini nih, Tuhan bilang gini nih, janganlah kamu apa? Janganlah kamu apa? Takut, dibilang jangan takut dan terkejut karena kelompok yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan siapa? Melainkan Allah. Jadi walaupun musuhnya banyak, musuhnya berat, Tuhan bilang apa waktu matanya mereka tertuju sama Tuhan? Gak usah takut karena nanti yang akan berperang siapa?
Allah gantiin mereka. Nah, kita lihat slide berikutnya, Kak. Jadi dalam peperangan ini mereka itu nggak usah bertempur. Mereka jadinya cuma berdiri dari tempat di mana mereka melihat itu. Terus mereka ngelihat sendiri gimana Tuhan memberikan kemenangan sama mereka. Ada yang tahu nggak kira-kira Tuhan bikin menangnya gimana? Gimana? Nah, itu di ceritanya Joshua waktu itu. Gimana, Noah? Wah, katanya Noah, ini mereka 3 kelompok itu, iya kakaknya Emma, mereka saling fighting each other. Coba kita lihat ya cerita berikutnya. Jadi setelah mereka dengar firman Tuhan, next slide Kak. Keesokan paginya mereka menuju ke padang gurun di tempat di mana banyak musuh-musuhnya udah pada nungguin nih, udah pada mau nyerang mereka. Nah, next slide Kak. Terus mereka melakukan apa yang Tuhan perintahin. Tapi di sini Yosafat bikin satu strategi baru. Dia taruh yang paling depan itu bukan orang-orang yang mau ngelawan. Tapi tahu nggak siapa yang ditaruh di paling depan barisannya? Ada yang bisa nebak gak? Orang-orang yang memuji Tuhan. Aneh nggak? Aneh ya. Masa mau perang yang ditaruh bukan pasukan-pasukan yang hebat, yang ditaruh siapa paling depannya? Orang-orang yang memuji Tuhan. Nah, karena mereka tahu yang perang bukan mereka tapi siapa? Tuhan. Nah, kita lihat slide berikutnya Kak, habis itu. Ketika mereka mulai bersorak-sorai nyanyiin-nyanyian pujian buat Tuhan, terus akhirnya mereka ngelihat, nah benar nih apa yang kata Noah. Mereka ngelihat musuh-musuhnya saling menyerang satu sama lain. Terus gak ada satupun yang mereka lihat tuh bisa nyerang orang-orang Yehuda. Jadi waktu orang-orang tuh pada gak fokus sama musuh-musuhnya, mereka fokus sama janji-janjinya Tuhan. Tuhan bilang bukan mereka yang akan ngelawan, tapi peperangannya milik siapa? Milik Tuhan. Terus akhirnya mereka lihat sendiri, mereka taruh di paling depan itu orang-orang yang memuji Tuhan. Pas orang-orang memuji Tuhan, mereka gak ngelawan, musuh-musuhnya pada ngelawan satu sama lain. Terus akhirnya semua pada kalah. Padahal tadinya mereka mau ngapain? Mau menyerang siapa? Yosafat mau nyerang Yehuda, tapi karena Yosafat minta pertolongan sama Tuhan, terus ditolongin, akhirnya musuh-musuhnya jadi ngelawan satu sama lain. Akhirnya mereka jadi kalah. Nah, next slide Kak, kita lihat Kak. Nah, ketika orang Yehuda akhirnya udah sampai di peninjauan yang padang gurun tadi, tempat musuh-musuhnya ada, mereka lihat semua musuh-musuhnya udah mati dan gak ada satupun yang tersisa. Wow, ajaib gak? Masa gak tahu? Kan tadi musuh-musuhnya, iya musuh-musuhnya tuh pada ngelawan satu sama lain. Padahal mereka gak ngapain. Yang mereka lakukan tadi cuma satu, ngapain? Memuji Tuhan. Mereka mau lihat sama Tuhan, mereka mau fokus sama Tuhan. Terus mereka ngelihat musuh-musuhnya kalah sendiri. Gak ada satupun yang tersisa. Dari 3 kelompok yang nyerang, ada yang tersisa gak? Gak ada. Nah, next slide Kak, kita lihat lagi. Akhirnya Yosafat sama orang-orangnya turun, terus mereka ngelihat ada banyak sekali harta, ada banyak sekali ternak, pakaian, semua barang-barang berharga milik musuh-musuhnya. Akhirnya mereka bisa ambil, mereka bisa bawa pulang karena musuh-musuhnya udah KO, udah kalah, udah gak ada lagi. Jadi barang-barangnya semua udah jadi warisan yang bisa diambil. Akhirnya mereka dapat kemenangan. Nah, next slide Kak, kita lihat lagi Kak. Nah, Yosafat sama orang-orang Yehuda akhirnya habis itu jadi memuji Tuhan. Mereka bersyukur soalnya mereka gak usah capek-capek berperang,
yang berperang Tuhan sendiri. Mereka terimanya tinggal kemenangan sama semua warisannya. Akhirnya mereka pulang kembali ke kota masing-masing dengan penuh sukacita dan membawa banyak berkat yang melimpah. Iya, ada macam-macam. Siapa yang ngelihat cerita ini, Tuhan tuh hebat banget, sama-sama angkat tangan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Nah, kita lihat slide berikutnya, Kak. Nah, siapa yang percaya Tuhan yang menolong Yosafat dan orang-orang Yehuda tadi, itu Tuhan yang sama yang selalu ngejagain kita, ngawasin kita. Wah, tapi enggak semua. Coba sekali lagi aku tanya, siapa yang percaya Tuhannya Yosafat yang nolongin tadi sama Tuhannya kita? Yang percaya bilang amin. Jadi Tuhan yang tadi nolongin Yosafat, yang gantiin waktu berperang, yang waktu Yosafat gak bisa ngapa-ngapain, dia lihat matanya ke Tuhan, itu Tuhan yang sama, yang ngawasin kita. Terus dia adalah Tuhan yang selalu siap untuk menolong kita tepat di waktu yang kita butuhkan. Dia gak mau kita yang perang sendirian, dia gak mau kalau kita ngelawan musuh sendirian, dia maunya pakai kekuatannya Tuhan. Kalau pakai kekuatannya Tuhan, kira-kira enak gak dibantuin? Enak ya, kayak tadi lagi perang gak usah ngapa-ngapain, cuma puji Tuhan, tiba-tiba musuhnya kalah sendiri. Iya, kita gak ngapa-ngapain. Nah, itu juga bisa berlaku sama kita. Nah, next slide Kak, kita lihat ayat berikutnya. Aku maunya semua baca bareng-bareng ya. Enggak, kita bacanya bareng-bareng yuk. 1, 2, 3, dari Mazmur ya. Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Siapa yang percaya Allah itu tempat perlindungan sama kekuatannya kita? Sama-sama bilang amin. Nah, dia juga yang akan jadi penolong kita. Jadi kalau besok-besok nih kamu ada ketakutan, kamu butuh pertolongan, kamu bisa minta tolong sama siapa? Sama siapa yang akan nolongin kamu selalu? Tuhan. Jadi gak usah takut, nanti Tuhan yang akan nolongin kamu gak usah ngapa-ngapain, Tuhannya akan berperang buat kamu. Yuk yang percaya sama-sama, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Sekarang lipat tangannya, tutup matanya, sama-sama ikutin aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah melihat dalam firman-Mu bahwa Engkau adalah Tuhan yang akan selalu menolong kami di saat yang kami butuhkan. Kami tidak akan takut lagi karena kami percaya semua adalah peperangan-Mu dan kami hanya diam saja. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan, yeay. Thank you Kak Melinda. Tunggu dulu di sini semuanya. Nah, sekarang waktunya kita untuk mengerjakan activity. Buat adik-adik yang di rumah dan yang di sini, selamat mengerjakan activity. Happy Sunday dan Tuhan Yesus mengasihimu. Bye. Thank you Kak.